Selamat siang anak semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian siang ini? Sehat. Baik, sebelum itu mari kita mulai pelajaran dengan berdoa. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, silakan berdiri. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nina. Untuk itu anak-anak dapat duduk kembali. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Bilang semangat. Kalau Bapak bilang selamat siang, tetap semangat, luar biasa. Wow. Apakah bisa dipahami? Sudah selesai, Pak. Sekali lagi, selamat siang anak-anak. Masih kurang kompak, kalian pasti kurang fokus ya karena belajar siang. Kalau Bapak bilang siang, tetap semangat, luar biasa. Wow. Apakah bisa dipahami? Sekali lagi, selamat siang semuanya. Bagus sekali, semangatnya sudah terbangun kembali. Jadi seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu, apakah ada yang masih ingat hari ini kita akan belajar apa? Benar sekali Nina. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai spermatogenesis. Tapi sebelum itu, Bapak akan mengecek kehadiran dari anak-anak terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Bagus, hadir semua. Jadi Bapak tidak perlu absen satu persatu ya. Jadi, adapun hari ini benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian yaitu Nina, kita akan belajar mengenai spermatogenesis. Jadi, tujuan pembelajaran yang harus dicapai itu ada dua. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis terkait dengan tahapan demi tahapan dari proses spermatogenesis. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis mengenai faktor luar yang mempengaruhi proses spermatogenesis. Nah, adapun Bapak harap nanti anak-anak dapat serius dan tekun belajar mengenai materi ini karena akan berkaitan terus-menerus untuk materi ke depan. Dan semangat untuk menggapai cita-cita. Apakah sudah siap belajar semuanya? Siap. Oke, jadi karena sudah siap belajar, di sini Bapak akan menanyakan terlebih dahulu, apakah sudah ada yang mendengar atau yang sudah tahu spermatogenesis itu apa sih? Ada yang sudah tahu? Oke, ayo ulang. Oke, proses pematangan sperma. Tepuk tangan dulu dong. Ayo ulang. Yang lain ada yang mau memberikan argumennya? Oke, karena tidak ada, jadi sudah mengenai apa yang disampaikan oleh Ayulan. Jadi spermatogenesis itu berasal dari dua kata, yaitu sperma yang artinya sel kelamin jantan dan genesis yang artinya sebuah proses. Dengan demikian, spermatogenesis dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan sel sperma atau sel jantan yang nantinya bertujuan untuk membuahi ovum. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa sih kita harus belajar mengenai spermatogenesis? Oke, Nina, silakan. Agar kita dapat mengetahui proses pembentukan sperma. Good job, tepuk tangan dulu dong Mbak Nina. Jadi materi ini sangat penting untuk kita pelajari dan nantinya akan sangat berkaitan mengenai proses fertilisasi yang ada dan nanti akan berkaitan dengan oogenesis. Ya, jadi itu secara garis kasaran mengenai spermatogenesis dan tentunya pada indikator tujuan pembelajaran yang kedua itu mengenai faktor-faktor luar yang mempengaruhi spermatogenesis. Apakah ada yang tahu faktor luar apa saja? Ayo ulang Nina dan sudah yang lain tidak ada yang mengangkat tangan. Oke, yang boleh silakan. Jadi faktor luar itu seperti suhu, pola makan, nutrisi, kemudian gaya hidup, olahraga maupun merokok, Bapak. Oke, good job. Pertama dulu dong buat Anggun. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Anggun mengenai beberapa faktor luar yang dapat mempengaruhi proses spermatogenesis itu, mulai dari suhu, kemudian ada pola makan,
ada juga nutrisi, merokok, hingga olahraga sering tidaknya manusia itu sendiri. Nah, jadi untuk memperdalam mengenai pemahaman spermatogenesis, di sini Bapak sudah menyiapkan satu buah video mengenai tahapan ataupun alur pematangan sel sperma. Dan sebelum itu, teman adik-adik ataupun anak-anak diharapkan membentuk kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Mulai sekarang silakan mencari pasangannya masing-masing. Ayo bergerak, karena kita tidak punya banyak waktu di sini karena ini sudah siang. Apakah semuanya sudah menemukan pasangannya masing-masing? Sudah. Baik, karena sudah, jadi di sini setelah nanti menonton video ini, nanti masing-masing kelompok diharapkan untuk mampu menganalisis terkait dengan tahapan demi tahapan yang ada pada proses spermatogenesis. Nanti dapat mencari dari berbagai literatur. Jika membawa ponsel silahkan bisa dicari di ponsel. Jika ingin menyimak di video silahkan nanti dicatat dengan baik. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, itu mari kita menonton video bersama-sama. Nah, ini merupakan gambaran terkait dengan bagaimana proses awal masuknya atau injeksinya sebuah sel sperma. Dapat mulai disimak atau dicatat terkait dengan poin-poin penting. Tadi dia apakah ada kesulitan? Ini ada, Pak. Nah, dari video ini nanti akan diketahui terkait dengan tahapan-tahapannya. Itu ada yang pembelahan meiosis dan ada pembelahan meiosis. Nah, dan terjadi di tumulus seminiferus. Nah, inilah terkait dengan peta konsep spermatogenesis yang nanti harus anak-anak paparkan mengenai intisari dan hidup. Nah, awalnya itu spermatogenium itu masih bersifat diploid atau 2N, dan lama-kelamaan akan mengalami pembelahan dan pada akhirnya akan membentuk 4 spermatid yang sifatnya itu haploid. Ini merupakan bagian-bagian dari satu buah sel sperma, mulai dari bagian kepala sampai bagian kepala.
Tapi apakah ada yang belum dipahami? Nah, Nah, itu harus digarisbawahi dalam sebuah proses penghasil sperma itu menghasilkan ribuan bahkan jutaan sel sperma, tapi nanti akan diseleksi sel sperma yang paling unggul, satu sel sperma yang paling unggul yang beruntung untuk membuahi sel ovum. Jadi jangan salah tangkap kalau semua sel sperma yang dihasilkan oleh jantan itu akan masuk dan membuahi sel ovum. Nanti akan ada satu sel sperma saja yang artinya lolos untuk mencapai bagian pematangan dari sperma itu. Nah, dan ada juga enzim-enzim yang ada pada sperma itu dapat menembus dinding. Nah, kalau secara seperti ini mungkin kita melihatnya seperti sampah ya. Oke, jadi itu terkait dengan video singkat kita pada hari ini. Nah, adapun untuk itu masing-masing kelompok Bapak persilahkan untuk menyiapkan sebuah produk sebelum nanti akan mengerjakan LKPD yang akan Bapak berikan. Jadi selesaikan produk ini terlebih dahulu, nanti dapat membuat baik secara peta konsep, kemudian nanti video animasi, ataupun nanti secara lisan saja dipersilakan sesuai dengan kreativitas masing-masing dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi Bapak harap nanti anak-anak dapat sekreatif mungkin untuk mengerjakan produk ini karena akan sangat penting nilainya dan sangat bobotnya lebih besar pada produk ini. Ya, jadi untuk itu Bapak alokasikan waktu untuk anak-anak mendiskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk mulai berdiskusi. Tidak ada yang ribut ya. Oke, Bulan sama Nina nanti mau buat apa? Video animasi. Oke, dibuat semenarik mungkin ya. Kalau David yang sama Anggun mau buat apa? Oke, good job. Nanti buat semenarik mungkin apa? Nanti untuk Sheila dan Lydia nanti mau buat apa? Oke, sudah lisan. Nanti silakan kata-katanya akan mudah dipahami ya. Baik, apakah sudah selesai? Oke, bentar ya. Oke, kelompok video animasi sudah selesai. Kita tunggu lagi dua kelompok ya.
Apakah sudah selesai? Ya, Pak. Oke, jadi karena sudah selesai, nanti silakan dipersiapkan karena di akhir pembelajaran nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil produknya masing-masing. Nah, apakah masih semangat belajar? Tapi masih ada yang tulisan ini. Gimana kalau kita sekarang berdiri dulu, nanti untuk HP-nya silakan disimpan ya supaya tidak jatuh lagi. Nah, itu yang bawa HP nanti bisa disimpan baik-baik. Nah, HP itu tidak murah harganya. Nah, jadi untuk meningkatkan daya fokus kembali, anak-anak semuanya dapat berdiri dan menghadap ke Bapak. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Jadi semuanya di sini harus bergerak ya. Ice breakingnya dan harus semangat tentunya. Kita ice breaking sebentar saja, 2 kali. Jadi ice breakingnya itu adalah head, shoulders, knees, and toes. Sesuai dengan nadanya ya. Dan nanti ada eyes, ada ears, ada mouth, ada nose. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita langsung mulai untuk ice breakingnya. Shoulders, knees, and toes. Suaranya mana? Ada yang makan makanan, harus semangat semuanya. Lagi sekali. Oke, udah dulu sudah semua. Oke, anak-anak dapat duduk kembali. Ya, Bapak harapkan dari ice breaking ini dapat meregangkan otot-otot kita semua agar tidak ada yang kaku dan siap belajar lagi untuk materi spermatogenesis. Ya, jadi setelah tadi kita berdiskusi, kemudian sudah mempersiapkan mengenai produk, Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi mengenai spermatogenesis, dan ini akan Bapak jadikan sebuah refleksi untuk pembelajaran materi spermatogenesis. Untuk Sheila, silahkan menghadap ke depan. Bapak ada di depan. Ya, jadi Bapak alokasikan waktu untuk mengerjakan LKPD ini dan dikerjakan dengan sebaik mungkin ya, tidak ada yang mencontek karena ini akan Bapak jadikan refleksi untuk masing-masing siswa. Baik, untuk LKPD dapat dikerjakan mulai sekarang. Silahkan dengan baik-baik ya. Tidak ada yang mencontek satu sama lain. Ayo Bulan, duduk kembali. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke Bapak ya, karena ini pertanyaan atau LKPD-nya harus dikerjakan secara individu. Bapak, izin bertanya. Ya, paling kan. Ya, nanti kamu harus jelasin sejak kapan spermatogenesis. Ya, benar. Dan itu ada kasus di sana. Ya, kenapa? Ya, tadi gambaran mengenai konsep tahapan spermatogenesis itu, dan kamu harus selesai satu persatu sampai nanti membuat foto dari ini. Bapak, saya sudah selesai. Oke, sebentar ya Lina, Bapak belakang sebentar. Oh, ini saya spermatogenesisnya kira bukan sih. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Nanti kumpulkan ke Bapak untuk KPD-nya. Ya, harapan Bapak. Mohon maaf nanti. Jadi harapan Bapak itu LKPD
aktivitasnya dapat dikerjakan sebaik mungkin dan semoga nilai kalian itu baik ya untuk materi spermatogenesis. Oke, jadi untuk berikutnya kita akan melihat hasil belajar dan diskusi ataupun produk dari masing-masing kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama yaitu kelompok Lydia dan Sheila bisa maju ke depan, tadi sudah menyampaikan secara lisan. Semoga bahasanya itu mudah dipahami oleh teman-temannya. Silakan maju ke depan. Jadi perkenalkan, nama saya Zedi Gadinda Juliani dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Mama Lydia. Yang serius ya. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai produk saya. Jadi spermatogenesis, di mana spermatogenesis itu Ya, bisa disimak ya, kembali lagi nanti penyampaian hasil belajar dari kelompok penyaji. Ya, sekarang ini apa? Ya. Nah, spermatogenesis itu merupakan proses pembentukan sel pada pria yang terjadi di tubuh seminiferus. Nah, jadi proses ini melibatkan pembelahan mitosis dan meiosis serta diferensiasi dari spermatik yang menjadi sel sperma yang matang dan dipengaruhi oleh hormon. selanjutnya yaitu tujuannya yaitu membuat sel. Baik, ada yang ingin bertanya dari penyampaian kelompoknya Lydia dan Sheila? Kasih tepuk tangan mau dulu dong. Kasih W, kasih U, kasih W. Wah, sekali lagi tepuk tangan mau ke teman kalian. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Sheila dan Lydia bisa kembali. Jadi ini sangat penting untuk melatih kepercayaan diri anak-anak berbicara di muka umum. Karena kedepannya anak-anak itu akan harus bersosialisasi karena kita makhluk sosial. Jadi inilah kesempatan emas kalian untuk berbicara, berpendapat di muka umum. Nah, itu tadi penyampaian dari Sheila dan Lydia. Sekarang kita masuk ke kelompoknya Anggun dan Nafi yang tadi sudah mempersiapkan dengan baik mengenai peta konsep yaitu tahapan spermatogenesis. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak dan izin memperkenalkan diri. Di sini ada saya sendiri yaitu Desa Anggarisma Putri dan rekan saya. Saya Nantari Jessica. Di sini kami akan menjelaskan atau menyampaikan terkait hasil belajar kelompok kami, yaitu terkait tahapan spermatogenesis. Pada tahapan spermatogenesis itu terdapat yang pertama itu pembelahan mitosis, selanjutnya yaitu pembelahan meiosis 1, pembelahan meiosis 2 dan berdiferensiasi. Untuk selanjutnya biar dijelaskan oleh rekan saya. Ini pertama ada spermatogenesis yang merupakan sel diploid yang kemudian setelah melalui pembelahan mitosis, spermatosit primer yang diploid akan bersiap atau profase ke meiosis 1. Kemudian setelah terjadi pembelahan meiosis 1, spermatosit menjadi sekunder atau haploid. Kemudian setelah terjadi pembelahan menjadi haploid, kemudian terjadi pembelahan meiosis kedua yaitu spermatid menjadi 4 yaitu haploid juga yang kemudian berdiferensiasi atau pematangan menjadi sel sperma. Baik, untuk sekian dari penjelasan terkait tahapan spermatogenesis. Baik, apa ada yang ingin menanyakan sesuatu kepada kelompoknya Anggun dan Nafi? Pas, karena itu tepuk tangan dulu lah untuk Nafi dan kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow.
Bulan dan kelompok dari Nina yang sedang mempersiapkan mengenai video animasi. Nah, ini merupakan hasil produk dari teman kelompok kalian. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Egi yang kalian dan rekan saya Putri Novi. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan produk yang sudah kita buat berupa video animasi yang bisa kita cermati bersama-sama. Nah, setelah kita mencermati video tersebut, dapat kita simpulkan bahwa spermatogenesis ini merupakan suatu proses pematangan sel telur. Nah, setelah sel telur ini matang, pematangan sel sperma. Nah, di mana sel sperma ini dapat membuahi sel telur. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok Bulan dan Nina? Tidak. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Kasih gue wow dulu. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nina silakan duduk kembali. Bapak sangat senang hari ini belajar bersama anak-anak mengenai materi spermatogenesis ini, dan Bapak sangat senang karena anak-anak sangat serius mengerjakan LKPD, mengerjakan produk, kemudian berdiskusi bersama Bapak dan teman-teman kalian. Bapak sangat senang. Semoga apa yang saya pelajari hari ini dapat bermanfaat. Nah, tapi sebelum itu, Bapak di sini punya tebak-tebakan untuk sebagai penghujung dari pembelajaran materi spermatogenesis ini. Jadi tebak-tebakannya sangat mudah sekali. Jadi siapa yang nanti tahu bisa angkat tangan ya. Di sini ada dua tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan yang pertama, aku adalah salah satu reptil. Aku dikenal oleh banyak sekali cewek-cewek. Buaya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Kita fokus. Kemudian yang terakhir atau yang kedua, aku adalah bunga yang cantik. Aku bisa dimakan. Dan aku penerang dunia. Ada yang tahu? Bagus, benar sekali Nina. Bunga matahari jawabannya. Jadi itu tadi merupakan salah satu games yang dapat mengasah kemampuan berpikir secara cepat dan kritis dan tepat tentunya untuk anak-anak. Ya, jadi mungkin itu terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk sebagai refleksi di sini, apakah ada yang ingin menyampaikan perasaannya setelah belajar mengenai spermatogenesis pada hari ini? Oke, Nina dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit perasaan saya mengenai pembelajaran kali ini. Nah, dengan pembelajaran kali ini saya ingin mengetahui apa sih itu spermatogenesis dan bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, di mana sudah kita dengar dan sudah kita pelajari dari tadi bahwa spermatogenesis itu terdapat beberapa tahapan. Juga spermatogenesis ini juga dapat membuahi sel telur. Sekian Bapak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk teman kalian Nina. Baik, terima kasih banyak Nina. Bapak juga sangat senang belajar bersama anak-anak. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, di mana seperti yang sudah kita simak tadi,
Spermatogenesis itu berasal dari dua kata, yaitu spermato yang artinya benih dan genesis yang artinya pembelahan. Dengan demikian, spermatogenesis ini nantinya akan bertujuan untuk menghasilkan sel sperma untuk membuahi ovum, di mana untuk tahapannya itu mulai dari mitosis, masuk ke meiosis 1, meiosis 2, dan di terakhir ada diferensiasi menjadi sel sperma. Baik, mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan pertemuan kita hari ini. Nanti di rumah silahkan belajar kembali karena minggu depan kita akan belajar mengenai materi oogenesis dan 2 minggu lagi kita akan belajar mengenai fertilisasi. Apakah sudah dipahami? Sudah Bapak. Baik, untuk itu karena tadi sudah kita awali dengan doa, mari kita akhiri juga pertemuan hari ini dengan doa. Untuk kedua kelas, Bapak persilakan memimpin jalannya doa. Semua berdiri. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk pekerjaan kita masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Nanti dalam kalam santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak anak-anak. Selamat siang dan tetap semangat.